Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lukman Teka, saya dari Prodi Akuntansi kelas 1A. Video UTS Bahasa Indonesia saya, dan di video ini saya akan membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia. Oke, nomor yang pertama, soalnya implementasi kedudukan bahasa-bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Solusi yang terpenting adalah dari lingkungan keluarga, yang dimana keluarga mengajarkan sedari dini agar berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus yang kedua adalah adanya kesadaran diri dari remaja itu sendiri, yang dimana mengikuti edukasi-edukasi tentang pentingnya bahasa, atau dengan orang yang bergerak dalam bidang bahasa seperti duta bahasa dan lain-lain untuk membuat implementasi online agar mengajak seluruh remaja bergabung atau berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan kualitas bahasa. Terus yang ketiga, pemerintah juga dapat mencetuskan kebijakan seperti adanya Hari Bahasa Indonesia minimal seminggu sekali agar seluruh remaja dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya setiap hari. Oke, nomor yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan berbicaranya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualkan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menetapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sosok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Oke, respon dari saya adalah berusaha untuk mengulangi perkataan saya atau topik pembicaraan saya dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga lawan bicara saya mudah memahami apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, untuk tidak menyinggung perasaannya, saya terlebih dahulu meminta maaf dan meluruskan apa yang menjadi maksud pembicaraan tanpa menyinggung pembicaraan. Oke, nomor 3, kesalahan penulis atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadi perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Oke, saran dari saya adalah lebih teliti lagi dalam hal mengetik atau menulis. Setelah itu, diusahakan agar membaca kembali apa yang sudah ditulis sehingga menghindari kesalahan dalam penulisan. Yang kedua adalah sebaiknya menggunakan keyword yang mengoreksi kesalahan kata atau kalimat secara otomatis sehingga lebih memudahkan dalam penulisan. Oke, nomor 4, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan terlebih dahulu 15 kata. Yang pertama, lembab, seharusnya lembab. Yang kedua, otentik, seharusnya otentik. Yang ketiga, realita, seharusnya realitas. Yang keempat, sirup, seharusnya sirup. Yang kelima, topless, seharusnya stopless. Yang keenam, elit, seharusnya elit. Yang ketujuh, kadaluarsa, yang seharusnya kedaluarsa. Yang kedelapan, koko, seharusnya kuku. Yang kesembilan, contek, seharusnya sontek. Yang keenam, azas, seharusnya asas. Yang ke-11, asik, seharusnya asik. Yang ke-12, aksesoris, seharusnya aksesori. Yang ke-13, agamis, seharusnya agamais. Yang ke-14, respons, seharusnya respons. Yang ke-15, bazar, seharusnya bazar.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang 3 bentuk kaidah dan diksi. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Oke, yang berikut adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak ke suatu serangan sesuai dengan tujuannya. Ketetapan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk memberi arah kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang terakhir adalah kelaziman. Kelaziman adalah kebiasaan yang sudah umum. Contohnya, memakan sirih merupakan kelaziman bagi orang tua-tua kita dulu. Kelaziman berasal dari kata lazim. Oke, nomor 5. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Oke, yang pertama, suatu saat langit, bumi beserta seluruh isinya pasti akan musnah. Kalimat di atas tidak efektif karena penggunaan kata langit, bumi beserta seluruh isinya yang seharusnya diganti dengan kata alam semesta. Alam semesta berarti isi dari seluruh yang ada di bumi termasuk langit dan bumi. Jadi ini contoh kalimat yang efektif. Suatu saat alam semesta akan musnah. Oke, yang kedua, beberapa orang-orang melarikan diri. Kalimat di atas tidak efektif karena menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata orang-orang. Seharusnya beberapa orang melarikan diri. Yang ketiga, semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Ketidakefektifan kalimat di atas disebabkan oleh dalam penggunaan kata tahu. Kata tahu merupakan kata yang digunakan untuk makanan, sedangkan kalimat di atas bermaksud memberikan suatu informasi yang seharusnya menggunakan kata tahu, yang berarti mengerti dengan apa yang dibicarakan. Kalimat yang efektif yaitu semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Yang keempat, dia datang dengan hanya membawa belas kasihannya saja. Kata dengan dalam kalimat di atas tidak efektif digunakan karena kata dengan bermakna menerangkan bahwa seakan-akan diri dari subjek adalah mempunyai dua diri. Seharusnya dia datang hanya membawa belas kasihannya saja. Yang kelima, kemarin banyak para karyawan yang melakukan demonstrasi. Ketidakefektifan yang terjadi pada kalimat tersebut adalah dalam penggunaan kata para. Kata para seharusnya digunakan untuk mewakili banyak orang, sedangkan dalam kalimat tersebut sudah menggunakan kata banyak. Jadi tidak efektif bila dalam satu kalimat menggunakan dua kata yang bermakna sama. Kalimat yang efektif seharusnya kemarin banyak karyawan yang melakukan demonstrasi. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.